sudah hadir bersama kita Mas Rino Safir ya. Hari ini Rino Safar Mas Rino Safar ya akan cerita soal Happy by Purpose ya. Ini mungkin tadi silakan isi dulu karena ini salah satu bahasanya berhubungan dengan survei ini Mas ya. Nah, berhubungan survei ini terutama tentang bagaimana Gen Z ya. Wah, saya bukan Gen Z Pak, saya ini ya Bapak kita ikutin aja dulu. Oke, mungkin untuk persiapan waktu mungkin saya persilahkan Mas Rino untuk bisa memulai acara ini. Silakan Mas. Saya sampai jam berapa ini? Sampai jam 3. Siap, boleh, mantap. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam kondisi sehat. Semoga semua dalam kondisi tahu tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya. Aduh, berat amat sih lo dari gitu ya. Oke, yuk kita mulai dulu dari slide awal ya, teman-teman ya. Oke, baik. Judulnya adalah apa yang atasan. Jadi saya tuh ngajak di berbagai perusahaan, lalu banyak bertemu dengan manajer. Tapi banyak juga bertemu dengan lulusan perguruan tinggi yang masuk program manajemen training. Ya, apakah istilahnya ODP, Officer Development Program, atau SDP, Staff Development Program, atau apapun istilahnya, gitu ya. Nah, saya pengen berbagi apa yang menarik dari kata-kata atasan tentang generasi Gen Z. Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir di tahun 96 sampai 2012. Apakah ada yang di luar itu? 95? Hah? 94? Oh ya, berarti apa? Dua itu? Iya, boleh juga baca bukunya ya. Tapi sudah pernah kerja belum? Udah ya, oke, sip, thank you. Silakan, mari. Oke, sedikit aja dari saya. Saya sebenarnya punya background engineer, teman-teman. Sarjana teknik mesin, pernah bekerja di bengkel pesawat terbang. Iya, tahun 97. Tapi Krismon, lalu tahun 98 ketika krisis moneter, lalu pergantian kekuasaan antara Pak Harto dengan Orde Baru, Orde Reformasi, ya Pak. Iya, karena kan kebanyakan kerjanya di pabrik, ya. Lalu pabrik biasanya beli materialnya pakai dolar, sedangkan dolar dari waktu itu 4.000 5.000 naik jadi 18.000 sampai 20.000 gitu ya. Jadi ongkos untuk beli material aja gede banget, sedangkan jual barangnya pakai rupiah. Rupiahnya ya harga biaya produksinya meningkat, sedangkan daya beli masyarakat kan berkurang karena semua harga-harga naik gitu ya. So jadi saya kuliah lagi S2-nya manajemen teman-teman. Jadi jangan heran kalau manajemennya yang kemudian banyak dipakai gitu ya. Lalu saya seorang certified career coach. Saya menulis beberapa buku. Buku pertama judulnya Ngapain Kerja Kalau Terpaksa. Ngapain lo kerja lo kalau terpaksa. Kata-kata yang digarisbawahi adalah merasa terpaksa, itu maksudnya. Buku ini tentang bagaimana menikmati pekerjaan. Jadi apapun yang nanti teman-teman kerjakan, baik itu jaga warung sendiri tapi bukan orang gitu ya, masuk nyebutnya startup, gue punya startup apa gitu, warung ya gitu ya. Tapi ya warungnya lebih intelek dong, karena Gen Z kan melek teknologi gitu ya. So jadi mungkin jualannya pakai teknik-teknik tertentu gitu ya dan lain sebagainya. Buku ini tentang bagaimana menikmati pekerjaan, karena ketika kita stres ketika bekerja ternyata sulit konsentrasi. Korban pertama badan sendiri, oksigen ke otak jadi berkurang, sehingga ketika kita berpikir kita harus menyelesaikan masalah, susah konsentrasi karena pikiran kita terganggu dengan kekesalan. Udah tahu, udah sore, disuruh juga, apain sih segala gitu, ngedumel gitu ya, atau kerja gua apaan sih ini, gak jelas, aduh segala macam gitu ya. Ketika kita merasa terpaksa mengerjakan sesuatu, ternyata korban pertama badan kita sendiri, teman-teman. Buku kedua untuk mahasiswa masih mau cuek dengan kuliahmu, ini bagaimana teman-teman bisa merencanakan karir dari awal. Lalu buku ketiga, menjadi bawahan berpengaruh. Ini teknik bagaimana mempengaruhi atasan. Mbak, yang udah pernah kerja angkat tangan.
Udah pernah kerja? Berarti punya atasan dong ya? Gimana? Enak gak kerja sama dengan atasannya? Gantung. Atasan juga manusia, dia punya stresnya juga karena atasan pasti ada atasannya lagi, bener gak? Jadi kalau atasannya neken, yang ini neken lagi, kita paling pelaksana itu ditekan 4 orang jadi 2 gitu ya kan? Nah ini yang unik nih ya, bagaimana kita bisa kompak dengan atasan. Buku ini buku ketiga, buku keempat, The Essential Career Compass. Saya menciptakan sistem perencanaan karir. Teman-teman, mana yang lebih penting? Kompas apa jam? Jam, kompas. Oke, apa lagi? Emang kompas ngapain? Fungsinya apa? Oke, apa lagi? Hanya ini menunjukkan arah. Jam apa? Waktu. Pertanyaan saya, kapan kita lihat jam? Kapan kita lihat kompas? Ini saya tutup dulu deh. Yo. Kapan kita lihat jam? Kapan kita lihat kompas? Kompas kalau tersesat. Kompas kalau nyasar, jam. Kalau waktu. Kebanyakan kita melihat apa? Ya, setiap saat kan. Kebanyakan kita melihat jam, gitu ya. Nah, yang unik adalah ketika kita terlalu sering melihat jam, iya kan? Tar lagi, misalnya tugasnya seminggu lagi, 3 hari lagi, besok harus dikumpulin, ini gitu ya. Nah, kita fokus ke tugasnya, padahal dalam hidup kita ada banyak peran, benar kan? Peran sebagai mahasiswa tentu itu kan bagian dari bagaimana kita mencapai hal-hal yang ingin kita capai dalam hidup gitu ya. Tapi kita juga punya peran nih sebagai anak, sebagai kakak, sebagai sahabat gitu ya, dan lain sebagainya, sebagai umat beragama ya, dan lain sebagainya. Nah ini yang unik nih, ketika kita lupa kompasnya, lalu kemudian kita hanya sekedar pakai jam, lambat laun kita mulai kehilangan arah. Benar nggak sih? Yang saya kejar ini penting bagi saya gitu ya. Nah ini yang unik. Kalau teman-teman follow Instagram saya di Valino Tips, ada video tentang apa itu The Essential Career Compass. Kompas selalu menunjuk ke arah utara gitu kan. Nah karir juga gitu. Menurut saya, berbeda dengan pendapat karir coach dari barat gitu ya. Menurut saya arah utara dari karir kita adalah mengapa Tuhan menciptakan manusia. Kenapa sih Allah menciptakan kita? Kita diciptakan untuk beribadah, dan gak hanya beribadah doang, tapi berbuat baik. Jadi saya mencantum satu ayat dari Al-Quran yang penjelasannya jelas. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Dan titik gitu. Tapi di ayat lain juga adalah manusia harus berbuat baik. Jadi jangan nyari kerja yang rusak. Intinya begitu. Kenapa? Karena nanti akibatnya akan kembali ke kita lagi nanti. Nah, itu poin dari Essential Career Compass. Videonya ada di Instagram Valino Tips, lihat aja di bagian bawah gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa beli semua bukunya di sosial media. Itu aja, makanya gitu. Nah, kalau ngomongin buku yang terbaru, Happy by Purpose, ini buku kayak primbon, teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mau mulai, kan mungkin ada beberapa yang aku mau fokus dulu belajar deh, mau fokus dulu berorganisasi. Apapun yang teman-teman ingin fokuskan, teman-teman pasti akan membutuhkan cara bagaimana mencapai target, benar ya? Jadi yang dibahas dalam materi di buku itu, kalau teman-teman lihat, silakan buka agenda ininya deh, daftar isinya. Ya, kalau dilihat daftar isinya itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada 4 bagian. Bagian pertama, kompetensi apa? Purpose dalam bagian ya, ada bagian, masing-masing bagian ada beberapa bab. Kita malah jadi lupa isinya apa kok. Ini di daftar isi ya teman-teman ya. Iya. Bagian pendahuluannya adalah butuh purpose untuk happy. Banyak Gen Z yang gampang galau, betul ya? Istri saya nih yang ada di depan adalah psikolog klinis, teman-teman.
banyak nanganin anak-anak berkebutuhan khusus, kesulitan belajar, tapi makin kesini banyak remaja-remaja yang depresi, yang anxiety. Tadi kita ngambil buku ini di Gramedia Supratman, banyak sekali buku-buku di bagian lobby itu tentang anxiety. Teman-teman tahu anxiety apa? Cemas gitu ya, galau. Nanti kita akan bahas nih di slide berikutnya ini, bahwa yang bagian kedua adalah happy by purpose dalam bekerja, mengembangkan kompetensi dan karir. Itu satu. Yang kedua, yang perlu teman-teman pahami adalah happy by purpose dalam berinteraksi dan membangun kepercayaan. Karena pasti di kampus, apalagi di kerjaan, teman-teman akan berinteraksi dengan orang lain. Benar nggak? Emangnya kita kerja sendiri, bikin sendiri, jual sendiri, beli sendiri juga, kacau gitu ya. Nggak bisa dong gitu ya kan. Nah ini yang unik nih teman-teman. Bagaimana kita harus bisa berinteraksi. Tapi kalau di kampus, gue males gue berinteraksi sama dia. Kenapa? Orangnya nyebelin, jutek segala macam. Sayangnya di dunia kerja, kita harus bisa berinteraksi dengan orang dari macam-macam. Yang jutek, karena dia bagian finance, kita minta duit ke bagian finance nih gitu ya. Dia jutek deh gitu ya kan. Nah ini yang unik teman-teman. Teman-teman mau nggak mau harus belajar bagaimana berhadapan dengan orang jutek. Termasuk di kampus. Gue males sama dia. Justru latihannya di kampus gitu ya. Nah, buku ini adalah primbon yang bicara tentang banyak hal, termasuk bagaimana teman-teman mengelola stres, bagaimana teman-teman merencanakan karir, bagaimana teman-teman membutuhkan mentor. Jadi kalau teman-teman nih sekarang nih, kalian tingkat 3 atau tingkat 4, cari mentor. Mentor itu seseorang yang kita bisa belajar dari dia. Kak, gimana sih nulis tugas akhir ya kak ya? Ini mentor gue tuh, gitu ya, tempat kita bertanya supaya kita nggak mulai dari nol ngapa-ngapain gitu ya, karena senior kita kan udah melakukan banyak hal gitu ya, tinggal kita bisa tap in aja, kak bisa nggak sih tugas akhir tentang ini gitu ya kan? Banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat ketika kita punya mentor. Ketika bekerja juga teman-teman butuh mentor. Di buku ini juga dibahas tentang pentingnya memaafkan orang yang jutek. Yakin deh, entah dari klien, entah dari pelanggan, entah dari nasabah, entah dari rekan kerja, atasan, pasti ada yang nyebelin. Dijamin. Loh, kok dijaminnya nggak enak banget Pak, dijamin nyebelin gitu ya. Iya, kalau teman-teman terbiasa berhadapan dengan orang yang berbeda, macam-macam gitu ya, termasuk yang karakternya beda, akhirnya teman-teman kayak prinsipnya atau kata-katanya Gus Dur, gitu aja kok repot, gitu ya, orangnya emang gitu aja kok repot, udah simple, take it easy aja gitu ya, emang dia orangnya suka gitu aja kok repot, udah kita move on aja gitu ya kan. Nah ini yang menarik nih. Nah buku Happy by Purpose saya tulis dan diterbitkan oleh Gramedia karena waktu saya mengajar banyak perusahaan, ada seorang direktur SDM yang bilang begini, karyawan kita banyak, ada 4.000 dari bank terbesar di Indonesia, cari sendiri gitu ya. Nah dia bilang karyawan kita itu butuh purpose. Nah kebetulan saya associate trainer, jadi yang ngajar karyawan-karyawan di sana, saya butuh purpose ya udah gue bikin buku tentang purpose gitu ya. Jadi buku ini lahir karena seorang direktur HR dari sebuah bank terbesar di Indonesia yang merasa bahwa karyawan-karyawannya kurang purpose gitu ya, kurang tujuan. Makanya saya menciptakan atau menulis buku ini. Dan saya yakin buku ini akan kepake banget bagi teman-teman karena nelfon ada purpose-nya. Rapat, mahasiswa ada rapatnya nggak sih? Apalagi kalau yang aktif di kampus ya. Rapat itu ada 3 jenis teman-teman. 1, koordinasi. Saya hari Senin butuh kamu gini-gini, ntar kamu bilang saya butuh Rabu Rin buat lo Lin gini-gini, koordinasi. Yang kedua, rapat sosialisasi. Oke teman-teman, jadwal kita hari ini ada gitu, sosialisasi pengumuman gitu ya kan. Yang ketiga, rapat tentang memecahkan masalah. Kita ada masalah nih, ini begini nih.
Gimana, ada ide nggak? Gitu. Jadi teman-teman harus tahu rapat ini tujuannya untuk apa. Kalau enggak, ya udah deh, ngomongin artis nih, ngomongin YouTuber deh, ngomongin influencer deh gitu ya. Waktunya habis percuma. Makanya ini yang menarik nih. Ini udah isi ya. Nanti kita akan cek G-form-nya. Kita akan mulai dari challenge, lalu penyebab, lalu kemudian solutionnya. Oke, yuk kita mulai dari challenge. Tantangan Gen Z dalam berinteraksi. Saya tanya kepada atasan, kamu punya bawahan yang Gen Z nggak? Punya, gitu ya. 138 jawaban yang masuk, terus saya coba pilah-pilah. Mereka bilang, para atasan bilang, Gen Z 56,6% kesulitan dalam menangani keluhan atau komplain. Komplain itu apa sih teman-teman? Mbak, kok ininya begini amat sih mbak? Oh gitu. Terus saya jawabnya apa? Ya, aturan perusahaan. Ya, ada gitu dong, ya kan? Bisa itu pelanggan, bisa itu departemen lain. Mbak, kok lama banget sih mbak? Kok mbak dulu sih? Mas, ini gimana sih? Tulisannya begini, misalnya gitu ya. Atau komplain pelanggan. Ini katanya beres dalam 2 hari, tapi kok kenyataannya nggak selesai sih, gitu ya. Kalau pelanggan lebih ganas lagi, ngomongnya pakai otot, iya, gitu ya, sambil marah maksudnya. Tantangan Gen Z ketika bekerja adalah ketika menurut atasan ya, dan metode ini saya bikin list kepada atasan, Anda boleh milih lebih dari 1. Jadi jangan heran kalau dijumlahin lebih dari 100% gitu ya. Karena saya punya list yang dari pengalaman saya ngajar manajemen trainee, terus kemudian atasannya memilih beberapa. 56% dari yang dipilih ternyata memilih menangani komplain atau keluhan, itu tantangan bagi Gen Z. Yang kedua, 36% dari yang memilih menyatakan keberatan terhadap atasan maupun rekan kerja. Bayangin, kalau senior kita punya pendapat dan menurut kita pendapat itu salah, terus gimana cara ngomong? Anu kak, ya. Apalagi ketika kerja senior kita, atasan kita bisa 20-30 tahun lebih tua dari kita. Yang menantang gue loh, dengan gitu ya. Iya, gak gitu-gitu amat sih. Tapi intinya kita harus bisa menyampaikan bahwa kita nggak setuju pendapat dia. Ya, semua ada ilmunya gitu. Gimana cara kita menyampaikan bahwa pendapat lu salah, gokil lu gitu. Tapi jangan ngomong gitu ya kan? Maaf pak, ya kan? Menurut saya sebaiknya ini begini karena situasinya, nah gitu ya. Bagaimana cara itu harus teman-teman kuasai. Lanjut lagi 31,8%. Tantangan bagi Gen Z adalah berpendapat dalam rapat ketika kerja ini ya, bukan di kampus ya. Ketika bekerja mereka punya tantangan atau kesulitan dalam menyampaikan pendapat. Misalnya saya atasan, ini kita lagi rapat. Teman-teman, target kita ini begini, nanti kita akan melakukan banyak perubahan dan lain-lain gitu ya. Terus kita mau nanya atau mau berpendapat. Ada banyak senior kok diam-diam aja ini ya. Saya yang junior kok nanya-nanya gimana caranya ya. Akhirnya kita udahlah diam aja gitu ya kan. Nah, atau ngomongnya di belakang. Selesai rapat, Pak, ini apa ya maksudnya Pak ya gitu ya. Terus pemimpinnya bilang, lu nanya nggak tadi aja di rapat, bisa jadi ada teman-teman lain yang juga bingung juga loh dan malu tanya gitu ya, malu bertanya gitu ya. Lanjut lagi, yang keempat adalah 26,4% dari atasan beranggapan Gen Z apa nih? Bergaul dengan rekan kerja yang lebih senior tuh agak-agak susah gitu. Ya Pak, dia tua banget. Ya, itu rekan kerja lo Mali, gitu ya kan? Cumi, itu atasan lo, itu rekan kerja, walaupun dia beda departemen, walaupun apa gitu ya. Ya berarti kita kan harus silaturahim gitu, karena ada satu saat
kita minta data dari dia. Mbak, boleh nggak minta datanya ini, Mbak? Kalau kita nggak kenal, mari Mbak, kayak gitu ya. Tapi kalau udah kenal, Mbak, jilbabnya bagus banget loh, iya kan? Gini, Mbak, aku minta datanya dong, Mbak. Iya kan gitu ya. So, jadi ada kalanya kita harus bisa berinteraksi dengan orang yang lebih senior. Jangan dianggap dia tua, lihat. Terus kenapa, kan kita rekan kerja gitu ya. Jadi kita udah nggak bisa lagi memilih-milih tuh, dia tua, apa dia ini, nggak bisa gitu ya. Jadi ini yang dianggap oleh atasan kayaknya teman-teman masih agak-agak sulit ya untuk gaul. Kalau gaul seumuran mah, coy, game lu apa sih? Jadi gitu ya kan. Terus apa? Etalase di mana sih? Ya misalnya ngomong gitu ya kan. Kalau ini atasan gue bingung ngomongin apa ya, bola belum tentu dia suka gitu kan. Apa dia apa gitu ya. Ya Pak, belajar lah dari di rumah misalnya ngomong sama tante, sama siapa atau tetangga gitu ya. Bu, anaknya berapa gitu ya. 15. Ternyata kalau anak tuh nggak selalu anak di rumah, anak bawahan gitu ya. Bawahannya 15 rumahnya gitu ya. So, jadi harus ngerti bahasa-bahasa. Paling tidak menurut atasan teman-teman punya tantangan ini. By the way, kalau teman-teman mau nanti PDF-nya dikasih supaya teman-teman paham nanti gimana cara ininya, mintanya diatur aja ya. Sip, lanjut lagi. Saya tanya kepada atasan kondisi spesifik. Kalau tadi kan semuanya yang urusannya dengan interaksi, ya, berpendapat, komplain dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang spesifik kondisi. Dari pilihan-pilihan yang saya kasih, 40,3% atasan mengatakan kayaknya Gen Z nih yang kerja di bawah dia gitu ya, maksudnya ya, sulit menikmati pekerjaan atau merasa kerjaannya nggak sesuai passionnya deh. Lanjut, 35,7% Gen Z merasa tertekan dalam mengejar deadline. Teman-teman, kalau di kampus banyak tugas, banyak kan? Banyak ya, kerjaan ya. Nah, kalau di kantor, bos nyuruh berharap selesainya kemarin. Nah, yuk, bingung ya? Iya, Mas, kalau laporannya dibikin, dihitung begini, saya butuh kemarin. Kayak gitu ya. Emangnya kita lagi nganggur sekarang gitu ya kan? Kita udah kerjaan udah banyak, bosnya minta itu didahului gitu ya. So, jadi ini yang unik nih, bahwa kerja itu stressful, yes. Salah satunya karena banyaknya kerjaan yang gak habis-habis. Makanya kita cenderung terjebak melihat ke jam, bener gak? Padahal kompas juga penting. Artinya kemana sih hidup lo? Teman-teman tahu gak? Lu bakal tua lo kayak saya nanti, gitu ya kan? Iya, tapi gak berasa. Setahun udah kerja di situ, 2 tahun. Mbak, kerja berapa tahun Mbak sebelum 7 tahun, gak berasa ya? Berasa apa gak berasa? Gak berasa ya? Iya gak berasa loh. Gak berasa udah 7 tahun. Tahu-tahu anak udah kumisan. Tuh anak saya tuh udah kumisan tuh, begitu ya kan? Gitu ya. Anak gue udah kumisan. Artinya, kok hidupku cuma gini doang? Saya tahun ini 50 tahun umurnya, teman-teman. Tapi berasa kalau ketemu dengan teman seumuran udah funky lagi, padahal gampang encok, begitu ya. Gampang apa gitu, macam-macam deh. Terus, wah, hidup gue sampai kapan ya? Apa benar-benar ini yang saya cari gitu loh. Jadi kadang-kadang saya mulai mempertanyakan, dan teman-teman mungkin udah dari sekarang kan, hidup gue mau dibawa kemana ya? Kok kesibukannya begini doang, kayak nggak ada artinya. Makanya ini ngerasa, kerjaan ini kayak nggak ada passionnya nih, nggak semangat, ngejar gaji doang, misalnya gitu ya. Nah, nanti di dalam buku ada istilah namanya career drivers. Ya, di dalam buku Happy by Purpose cari career drivers. Kalau nggak salah di bab menemukan purpose dalam bekerja. Bacanya jauh sekarang. Lihat dulu slide ini. Dikit lagi nih. 20 menit lagi. Oke. 33,3% atasan bilang bahwa Gen Z merasa tidak diterima oleh, jadi kayak masuk kayak asing. Teman-teman cek dulu lah. Pada tingkat berapa sih sekarang? Semester kali ya, ngomongnya semester ya? Semester berapa nih? 8. 6.
kita nyaman, bener gak? Bro, angkat kaki, bro ini kan, udah nyaman gitu. Tapi waktu pertama kali di kampus, nah kita juga pernah begitu tuh di kantor tuh. Pertanyaannya, seberapa cepat kita merasa nyaman di lingkungan itu? Kalau sekarang nih, tukang parkirnya kita tegur, itu udah tahu namanya, Sep. Semuanya Asep kali ya namanya gitu. Sep, Gung, ini ya, semua kayak kita kenal gitu ya. Karena kita udah lama di situ dan kita udah nyaman banget ya ke kampus. Sedangkan ketika di kantor, lebih senior. Kan nggak mungkin hari pertama kita ke kantor, Pak, apa kabar Pak? Gimana anak sehat? Siapa dia gitu? Iya kan? Nah, proses beradaptasi dari dunia kampus ke dunia kerja ternyata tidak segampang ketika SMA dan kuliah gitu ya. Bahwa gap usia besar, teman-teman gue tua-tua, bisa begitu ya? Iya, terus dia mau nggak mau kita harus bilang, iya dia teman kerja saya gitu ya. Mau nggak mau kita harus bilang gitu. Terus yang kedua, kerjaan banyak. Jadi kerja ke kantor itu bukan sesuatu yang asik, nongkrong ya, main. Kalau saya main karambol berarti. Dulu karambol apa bukan? Karambol. Kalau sekarang apa ini ya? Mungkin game online gitu ya. Roblox gimana gini? Iya, kalau di kantor kan nggak bisa lagi kecuali jam istirahat. Tapi harus ketemu dengan yang seumuran kan? Ya so, main apa? Gini, main PUBG. Ya harusnya kayak gitu ya kan? Nah, sayangnya di kantor nggak semuanya teman seumuran, sehingga main apa ya, main gundu gitu. Lain lagi zamannya gitu kan? So merasa 33% loh, ini pendapat atasan, bukan pendapat kalian. Pendapat kalian belum tentu gitu ya. Tapi atasan merasa kok kayaknya dia masih kayak asing gitu. Diem aja di pojok kayak perangkok. Lain ya kalau orang udah nyaman kan? Udah nyaman ngobrol sih. Alah belagu dong ya kan? Kan kita nyaman gitu ya. Dan 26,4% sulit bekerja sama dengan rekan kerja senior. Gue kagak ngerti deh dengan rekan kerja senior itu. Gimana sih mikirnya? Gak bisa mikir kayaknya. Gitu ya kan? Padahal ya setiap orang punya cara berpikirnya masing-masing. Dan ingat, ketika kita kerja, kita akan berinteraksi dengan orang yang satu bisa aja lulusan SD, lulusan SMP, SMA, ada yang S1, S2, S3, ya kan? Ada yang mungkin latar belakangnya beda, gitu ya. Ada yang pernah masuk penjara. Nggak tahu juga, tergantung kantornya sih ya. Tapi anyway, 4 ini yang menurut atasan yang kayaknya teman-teman perlu waspadai ya. Nah, mudah-mudahan ini anggap aja sebagai jebakan Batman. Jadi kalau teman-teman jalan ada kubangan, jangan keinjak sono gitu ya. Jadi mumpung masih kuliah, ada tipsnya nanti. Nah, yang unik adalah saya juga tanya kepada para atasan. Bos-bos, menurut lo kekuatan dari Gen Z apa? Karena masalahnya gini teman-teman, setiap manajemen training yang saya mau tanya, kamu pede nggak sih? Apalagi manajemen training itu bisa jadi begitu lulus pendidikan, dia punya bawahannya pasti lebih tua dari dia. Wah ini gitu ya, sehingga dia merasa nggak pede. Nah, supaya agak pede, saya tanya kekuatan dari para Gen Z itu apa? Nih, atasan bilang begini, kekuatan dari Gen Z adalah, nah ini kalau di total kurang lebih 100%, sisanya sedikit lain-lain, jawabannya terlalu beragam. Jadi saya ini sekitar 98%. 36% bilang kekuatan dari Gen Z adalah mereka antusias. Ini mohon maaf ya, semakin lama orang kerja, jebakannya adalah mereka jadi pasif. Ke kantor ini, lu nggak kerja lu, bentar, begitu ya. Sedangkan kalau Gen Z, langsung buka laptop, begitu ya. Wah semangat, bos seneng bos lihat begitu gitu ya. Tolong kerjain gini. Belum selesai 3 jam, 1 jam udah selesai. Ini Pak udah selesai, udah selesai. Gitu ya. Yang kedua, 21% atasan merasa bahwa Gen Z ini up to date dengan teknologi.
bahasa kerennya adalah digital native gitu ya. Bahwa wah teman-teman udah keren. Mohon maaf ya, kalau teman-teman terbiasa pakai Google Slide ya kerja kelompok. Yang biasa pakai PowerPoint. Canva ya. Enggak itu. Mohon maaf. Di kantor bisa jadi ada banyak orang yang nggak tahu kanvas gitu ya. Oke, atau Google Slide nggak tahu. Saya tanya kepada beberapa branch manager, jadi saya ngajar kepala cabang gitu ya, terus saya tanya, Pak, Bu, misalnya Anda 5 orang, tapi dari cabang kota-kota yang beda-beda, ada 5 orang diminta mendesain satu slide presentasi yang sama. Jadi kerjasama bikin satu slide, kayak kita kerja kelompok gitu ya. Terus saya tanya, gimana cara Bapak Ibu bikinnya sedangkan Bapak Ibu berjauhan? Ya kita zooman, terus kita bahas deh satu-satu gitu ya. Bapak Ibu pernah dengar Google Slide ya? Enggak tuh. Kalau teman-teman jarak berjauhan, bikinnya dikeroyokin aja pakai Google Slide ya. Lu ngerjain slide 1, lu ngerjain slide 2, lu ngerjain slide 3, atau nanti ganti-gantian bisa saling nambahin gitu ya. Mereka nggak tahu ada begituan. Ada begituan, ada yang nggak tahu gitu ya kan. Nah itu yang dianggap gila keren banget nih anak-anak Gen Z. Padahal buat kita ya cemen begitu doang gitu ya kan. Iya, jadi teman-teman kalau ke kantor itu bukan jangan ya saya mah anak baru ya Pak, mari Pak suntangan gitu ya. Ya bukan nggak boleh suntangan gitu ya, tapi teman-teman walaupun muda nggak punya pengalaman kerja atau sedikit pengalaman kerja, mereka beranggapan teman-teman punya kekuatan loh. 1, 2, yang ketiga kekuatannya adalah mudah mempelajari hal baru. Bos tuh seneng banget ngomong sama kita, ngasih sesuatu yang baru untuk cepat dipelajari daripada ke yang senior. Boros. Begitu. Iya, mereka lebih suka berinteraksi dengan anak muda. Kenapa? Menurut kamu gimana? Ini begini. Kamu bisa nggak cari tahu itu? Oh gitu. Seneng banget. Yang terakhir adalah menurut mereka, teman-teman tuh kreatif, membawa ide-ide segar. Teman-teman nggak bisa dipungkiri, Gen Z saat ini adalah pembeli yang paling banyak dicari oleh perusahaan. Biasanya perusahaan menembak pangsa pasar Gen Z dan menganggap karyawan Gen Z sebagai aset yang penting. Lu kan seumuran sama pelanggan gua, kenapa sih pelanggan gua ngomel-ngomel melulu? Misalnya gitu ya. Nah, dia nanya ke kita gitu ya. Makanya kita membawa perspektif generasi kita gitu. Gua X ya, teman-teman Z ya. Anak saya Z ya. Tapi yang kelahiran 2013 ke bawah ke 2014 itu disebut Gen Alpha. Wah, gitu lah, kita mulai Alpha, ada Beta lagi, ada Gamma lagi, ada apa nggak tahu deh gitu ya. Udah gitu ya. So jadi ini adalah kekuatan yang menurut atasan Gen Z miliki. So jadi teman-teman jangan minder. Atasan Anda menganggap Anda punya kekuatan di sini. Tentu pengalaman kerja sedikit atau belum punya. Betul. Saya juga begitu. Semua orang juga begitu. Itu proses alamiah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Saya nggak. Jadi teman-teman bisa bilang begini, saya nggak punya pengalaman kerja, tapi saya punya ini. Nah, dan beberapa hal lagi yang saya pengen sampaikan nanti sebagai tips buat teman-teman selama jadi mahasiswa. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya apa? Kata atasan kita, Gen Z punya kesulitan dalam hal ini, dalam hal itu, tantangan dan lain sebagainya. Teman-teman ada istilah ini nih, quarter life crisis. Pernah dengar nggak? Saya pernah mengalaminya, tapi istri saya kayaknya nggak pernah mengalaminya. Saya dengan istri saya ini teman SMA sekelas. Tapi kita pacarannya nggak waktu SMA nggak, gitu ya, waktu reuni. Jadi hati-hati kalau nanti reuni ya. Siapa tahu, gitu ya. Tapi anyway, istri saya tahu mau masuk psikologi. Saya nggak tahu mau masuk apa, jadi saya galau gitu ya. Nah, quarter life crisis adalah krisis orang-orang di usia 20-an tahun. Ini usia berapa? 19, 20, 21? Yes? 22? Ya.
Yang 94. Tapi quarter life crisis juga bisa sampai usia 35. Usia 35 juga masih galau. Nih, bingung jati diri. Aduh, gue mau kemana ya? Ntar milih dapat kesempatan kerja di luar kota atau tetap di sini tapi gajinya cuma segini, galau. Terus nanti gini gimana? Kenapa ya? Ntar milih jodoh bingung lagi. Ntar begini, pokoknya galau deh. Kegelisahan, anxiety. Memandang masa depan. Rasa tidak aman tentang tujuan hidup, minder terhadap prestasi yang CV gue pendek amat gitu ya. Temen gue juara 17 Agustusan dimasukin sama dia gitu ya. Iya paling enggak ada pialanya gitu ya. 17 Agustus pajakin gitu ya. Atau lomba karung gitu, balap karung gitu ya. Atau teman-teman walaupun temennya banyak, tapi begitu nyampe rumah kayak kesepian gitu ya. Atau rasa seakan-akan, apalagi lihat sosial media ya, teman-teman kita kayaknya senyum melulu, asik melulu, padahal baru diputusin, padahal gak punya duit gitu ya. Karena kita cenderung menampilkan hal-hal yang menyenangkan di sosial media kan. Kecuali kalau yang lagi diinfus, gitu ya, langsung temen-temen, gitu ya. Nah, quarter life crisis, krisis usia teman-teman usia 20-an sampai 35, nggak semua mengalami itu. Ini yang unik nih. Penyebab quarter life crisis adalah ketidaktahuan kenyataan hidup. Makanya nanti tipsnya adalah teman-teman cobalah kerja apa ya selama liburan atau ngapain ke IKOP ya, kerja di koperasi ya, kalau kerja apa gitu ya. Pokoknya di mana ada yang produksi, ada yang melayani, ada yang menjual. Terserah teman-teman mau masuk mana tuh, yang membuat, termasuk membeli material gitu segala macam, beli di pasar gitu ya. Terus kemudian menjual, lalu kemudian administrasinya, keuangannya diatur dan lain sebagainya. Ngerasain gitu ya bahwa ternyata kerjaan modelnya seperti ini. Tidak mengetahui kekuatan atau potensi diri. Apalah awak ini lalang pun tak hinggap. Gitu ya. Padahal menurut teman-teman, gila lo kan jago ini. Itu yang kadang-kadang kita suka galau gitu ya. Saya kayaknya nggak punya potensi apa-apa ya. Presentasi juga gagap misalnya gitu ya. Kalau gambar cemong begitu ya. Kalau olahraga juga kalah melulu misalnya begitu ya. Nah, teman-teman harus tahu tuh potensinya apa. Bisa tanya ke orang-orang rumah. Mereka dari kecil mengamati kita loh gitu ya. Yang berikutnya adalah merasa orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik. Enak banget dia cepet banget ada kerjaan. Itu tuh dia tuh kerjaannya kayaknya gaji dalam dolar. Misalnya gitu ya. Wah, ini dolar Zimbabwe kan gitu ya. Misalnya gitu ya. Merasa orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik, tidak memiliki tujuan atau karir dalam hidup. Nah, itu yang nanti dibahas dalam buku Happy by Purpose. Ternyata punya purpose, punya tujuan, itu penting banget. Dari tujuan yang besar, tujuan lo hidup mau ngapain sih, itu ada di dalam situ. Saya mengambil yang dari Jepang, istilahnya ikigai, atau nanti teman-teman akan baca career drivers gitu ya. Tapi bicara soal tujuan hidup, ternyata purpose juga di setiap kegiatan. Nelfon, purpose kamu apa mau nelfon gitu ya. Termasuk kenapa sih kita perlu memaafkan orang yang nyebelin misalnya gitu. Dan itu kan bisa dilatih dari sekarang ya. Maafin orang yang nyebelin bisa nggak dari sekarang? Di sekitar kita, di kampus kita ada nggak yang nyebelin? Banyak. Itu teman apa dosen? Ini ada dosen kali ini. Hati-hati loh, gitu ya kan? Ya termasuk gitu. Ketika orang yang jutek atau ngefitnah kita atau yang nggak adil pada kita, baik itu mungkin admin, dosen atau rekan-rekan yang menurut kita gitu ya. Ternyata memaafkan itu ada purpose-nya gitu. Termasuk ketika kita minta maaf. Ada juga di situ purpose dari minta maaf itu apa sih? Gitu ya. Nah, satu hal ketika teman-teman bekerja adalah kata-kata ini nih. Baik teman-teman Gen Z, Gen Y itu yang kelahiran tahun 81 sampai 95, Gen X generasi saya 65 sampai 80, yang kita pada takutin adalah kata-kata ini. Apa? Change. Apa yang terbersit ketika mendengar kata change?
Perubahan ya itu artinya maling. Ya, apa lagi? Apa? Adaptasi. Menjadi lebih baik. Cie, ya oke. Itu kalau buat kita gitu ya. Kalau perubahannya dari manajemen, tolong ya pindah ke Semarang. Misalnya gini, misalnya gitu. Oh tapi kampung saya Semarang. Oh ya senang gitu ya. Perubahan nggak selalu menyebalkan gitu ya. Perubahan ada juga yang enak gitu ya. Tapi ada yang nggak enak. Ke Makassar ya. Makassar. Yang tadi di bagian apa misalnya di bagian perhitungan supply chain gitu ya. Terus kemudian ya nanti kamu pindah deh ke sales. Suruh jualan misalnya gitu ya. Wah stres gitu ya kan. Atau tim kita dibubarin, kita dipencar masukin ke tim-tim yang lain. Aduh, berubah lagi, bosnya gak enak yang sekarang. Gitu ya. Hal-hal ini yang bikin stres. Tapi ketika teman-teman menghadapi perubahan, nggak cuma teman-teman doang kok yang merasa stres. Yang tua-tua juga merasa stres. Apalagi yang udah punya anak, yang anaknya baru sekolah di Jakarta, disuruh pindah keluar kota. Wah, bawa anak atau enggak ya? Di sekolah di kota tujuan sekolahnya yang bagus gak? Kan gitu ya. Pertanyaan lebih kompleks ketika kita berkeluarga. So, akhir dari sesi kita. Solusi. Jadi solusinya apa dong ya? By the way nanti masih ada waktu buat tanya jawab ya. Siap. Ini udah ada Siap. Oke. Ini dia teman-teman. Selama di kampus, kembangin kemampuan gimana caranya belajar dan beradaptasi. Masih ingat? Menurut atasan, Gen X punya kelebihan apa? Gen Z mudah mempelajari hal yang baru, benar nggak? Ya kan? Mudah mempelajari hal yang baru. So berarti kita harus punya kemampuan mempelajari hal baru. Jangan udah nyaman di sini ya, umur lu baru 20-an udah ngomongin nyaman. Begitu kita masuk ke dunia kerja, wah itu udah kayak gunjang ganjing teman-teman. Udah belajar apa? Farmasi, kerjaannya apa? Akuntansi. Iya nanti diajarin sama bosnya gitu. Hah? Ya gimana? Gak mau. Ya aku gak mau gimana dong? Keluar aja dari situ. Maksudnya gitu ya. Ada hal-hal yang mau gak mau kita harus telan gitu ya. Tapi kalau teman-teman paham kenapa sih kita belajar sesuatu yang kita nggak sukai, yakin deh yang Maha Kuasa tuh pasti udah ngedesain qadarullah-nya tuh, takdirnya tuh. Kita dipaksa untuk belajar ini, ternyata satu hari nanti teman-teman membutuhkan itu gitu loh. Penting banget deh teman-teman kerjain sesuatu yang teman-teman nggak suka. Ayo di kampus cobain deh sesuatu yang nggak suka dikerjain atau dipelajari gitu ya. Karena bisa jadi someday hal itu akan kepake. Wah untung aja di kampus gua ngambil mata kuliah beginian. Enak sih enak gitu ya. Cuma ternyata kepake. Kepake buat apa? Ngobrol dengan calon mertua. Dia gitu doang kepakainya gitu ya. Tapi ya lumayan lah gitu ya. Rupanya ngambil apa misalnya perhitungan termodinamika. Ada yang dari mesin ini nggak? Ada yang ya termodinamika atau apa ya mekanika fluida gitu. Ternyata calon mertuanya dia kerjaannya begitu. Jadi ngomongnya, wah gimana tentang kekendalaan zat cair coba gitu. Wah satu calon mertua begitu. Jadi mumpung teman-teman di kuliah, teman-teman perlu belajar perlu belajar cara belajar, ya, mempelajari hal baru supaya yang katanya atasan Gen Z ini punya kekuatan untuk beradaptasi, kan ini kata-kata Gen Z ya, kata-kata atasan ya. Nggak semua atasan berpendapat seperti itu karena ada ada Gen Z yang kreatif, tapi dia merasa bahwa Gen Z sulit di mempelajari hal baru gitu ya. Ini kan prosentasenya gitu ya. Nah, jadi pelajari caranya belajar dan beradaptasi. Yang kedua, pelajari caranya mengelola kerjaan. Ada di buku tuh. Ada di buku bagaimana menentukan prioritas, bagaimana mengelola waktu gitu ya, bagaimana menghadapi stres. Teman-teman harus kuasai itu tuh, menghadapi stres. Yang ketiga, kemampuan untuk build trust dan relationship. Trust artinya apa? Hal yang sederhana loh, ngobrol sama tukang parkir gitu ya. Nggak yang cewek-cewek nggak
harus berarti ngobrol ke tukang parkir ya, gitu ya. Tapi intinya coba belajar berkenalan dan enak ngomong, membuat orang juga enak ngomong ke kita walaupun baru beberapa kali kenalan, gitu misalnya itu baru beberapa kali ketemu. Build trust sehingga orang nyaman pada kita. Enaknya ketika dipercaya orang, ketika kita minta sesuatu dikasih. Perusahaan parkir, kalau kita akrab dengan tukang parkirnya, bro, ya misalnya parkir nggak ada nih, sini aja sih. Misalnya gitu ya, karena trust sudah kebangun, gitu ya. Dan yang terakhir itu di bagian belakang, teman-teman harus mengembangkan teman-teman harus punya kemampuan memimpin orang lain. Tapi saya belum punya bawahan. Memimpin orang lain itu bukan berarti secara struktur kita punya bawahan, tapi bagaimana kita bisa memotivasi orang lain, memotivasi rekan kerja, kan nggak harus dia bawahan kita kan. Departemen lain juga bisa, lo bisa deh bro, ya kan, segala macam, ya. Biasanya kalau di kantor kalimatnya beda-beda tuh, ada yang bilang mas bro, mbak sis, tante, gitu. Kalau di kantor gitu, jadi jangan heran kalau ngomongnya apa atau om gitu ya atau pak gitu ya, tergantung organisasi. Nah, singkat cerita, selama teman-teman di kuliah di kampus, teman-teman buat hari-hari teman-teman anggap kayak simulasi sedang kerja gitu. Apa sih yang orang yang sedang kerja lakukan? Ada jadwal. Hari ini mau ngapain, hari ini mau ngapain, hari ini mau ngapain. Jadi teman-teman perlu tuh buat jadwal tuh. Ada di buku apa yang harus dilakukan dalam merencanakan gitu ya. Yang kedua, terbiasa punya target sendiri. Jangan target dari dosen. Dosen bilang 2 minggu selesai. Saya bilang seminggu selesai. Ya, gitu ya. Bikin target sendiri supaya apa? Orang yang punya target kan deg-degan ya. Benar nggak? Lebih baik target sendiri terus deg-degan dibanding target dikasih orang lain deg-degan gitu ya kan? Karena kita bisa, ya udahlah telat sehari deh, dari seminggu telat sehari, ya lumayan daripada 2 minggu bablas ya kan? Karena dosen ngasihnya 2 minggu, kita bilang seminggu harus selesai gitu kan? So jadi buat diri kita punya target-target yang kita emban sendiri, siap? Oke? Udah, itu dulu dari kode 5 menit lagi. So, sesi materi saya sudah selesai, tapi saya senang sekali berbagi hal-hal yang di luar materi saya. Jika teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, ya macam-macam, silakan. Mau? Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Oh, ada 2 nih. Yes. Sana dulu, coba dulu, karena dia angkat tangan duluan, baru ini. Saya langsung ngumpulin 2 pertanyaan ya. Siapa tahu jawabannya bisa dikaitin. Perkenalan Pak, saya Alek dari Meteorologi ITB tingkat 4. Banyak nih meteorologi, angkatan apa yang meteorologi? Lu nggak ada kuliah hari itu? Ya. Hari Sabtu. Oh Sabtu ada kuliah ya? Berarti kan akhir juga Pak. Oh iya siap. Saya mau nanya, mungkin agak hanya nyerempet-nyerempet aja ke topik yang Bapak bawakan, tapi kebetulan saya suka main di sosial media, itu sering ada bahasan terkait kayak apa ya, lingkungan pekerjaan yang mereka kayak nge-state di sini kan kita keluarga, tapi dibantah lagi sama statement lain yang kayak gak usah nganggep lingkungan kerja lu itu sebagai keluarga, karena ya kita ya udah lu kerja aja gak usah nganggep mereka, anggap aja mereka gak usah dianggap sebagai keluarga, kan kerja aja dan berinteraksi secukupnya aja. Soalnya kadang-kadang katanya ada atasan yang jadinya karena kan kita keluarga ya udah jadi dihubungin sampai jam 12 malam dihubungin soal kerjaan. Nah itu kan saya juga gak pernah ngerasain karena kan saya masih mahasiswa. Nah itu kalau menurut Bapak sendiri gimana sih, apakah emang bener ada lingkungan kerja yang seperti itu, atau si statement yang kedua ini yang katanya jangan menganggap lingkungan kerja sebagai keluarga dan ya udah bener-bener gak usah berinteraksi kayak kalau dibutuhkan, itu juga benar atau nggak ada yang benar dari kedua hal tersebut gitu? Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Silakan kasih tepuk tangan dulu Pak Tarek. Thank you. Terima kasih atas kesempatan
tujuan ini kadang tak sesuai dengan kenyataan. Misalnya kayak saya ingin makan anggur dan yang dapat itu apel gitu. Jadi kayak gak sesuai gitu. Kadang kita aku pribadi mendefinisikan itu kayak hasil dan tujuan itu saat udah tercapai. Jadi dalam perihal ini bagaimana proses yang harus sesuai sehingga tak beda jauh dengan tujuan awal kita gitu. Mungkin itu sekian. Jadi tujuannya mau beli anggur atau apa? Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, teman-teman, ini gue jawab dulu ya. Baru selesai gitu ya. Oke. Iya, Pak. Orang kerja tujuannya mau ngapain sih? Lihat di Career Drivers. Ada 9 motivasi orang kerja. Ada yang nyari uang, ada yang nyari status, ada yang nyari kestabilan, ada yang nyari apa gitu ya. Nah, setiap orang itu beda-beda. Ada yang uang sih gue butuh, tapi sebenarnya itu hanya bagian dari konsekuensi karena gue kerja gitu kan. Sehingga gue ngejarnya makna misalnya, atau gue ngejarnya keahlian. Gitu. Ada 9. Coba teman-teman identifikasi. Saran saya cari 3 career driver, jangan hanya 1. Itu membantu kita untuk termotivasi. Yang kedua, untuk menjawab Ale, tidak ada karyawan atau bos yang keluar rumah berdoa mau nyusahin kita. Ya Tuhan, hari ini saya mau nyusahin Ale, terima kasih. Itu nggak ada. Cuma kebetulan Ale di bagian yang urusannya dia butuhin gitu ya kan, sehingga dia kontak-kontakin dulu, misalnya begitu ya kalau Ale kerja. Nah, uniknya dengan adanya teknologi, we can work anywhere. Iya kan? Waduh, lagi diangkut aja tinggi, dari telepon dan segala macam. Tolong kirim email yang kemarin dong, siap. Kita bisa kirim email kan, gampang kan? Iya, begitu mudahnya gitu ya. Nah, memang konsekuensi teknologi banyak saya temukan tidak hanya di karyawan Gen Z, karyawan-karyawan senior pun ngerasa semenjak COVID atasannya jadi terbiasa zooman gak kenal waktu. Apalagi waktu COVID tuh enak sih work from home, tapi Sabtu Zoom, Minggu Zoom lagi, malam WA meeting, ya gitu kapan selesainya nih gitu ya. Nah di sini memang butuh komunikasi dengan atasan, tapi jangan kita sendiri, kita harus pakai taktik ngomong dengan atasan. Anak baru, Pak, work life balance tuh, jangan gitu, jangan. Saya yakin baik Gen Z, Gen Y, Gen X merasa terganggu juga kalau WA-nya nggak berhenti-berhenti. Oke, sehingga harus bisa komunikasikan bagaimana supaya produktivitas tetap tinggi, tapi bukan berarti kerja sepanjang waktu. Ingat loh, bukan quantity time, tapi quality time. Berarti bukan quantity work, berarti quality work. Bisa loh, teman-teman kerja cuma 3 jam, tapi menghasilkan lebih banyak dibanding kerja 8 jam, hasilnya lebih sedikit. Cek aja, ada yang pernah dengar istilah Pomodoro teknik? Ya, itu kan konsepnya adalah otak kita bisa menghasilkan begitu banyak hal ketika serius di 30 menit atau 25 menit, lalu kemudian break gitu ya, lalu kemudian ada judul buku bagus, judulnya Learn How to Learn gitu ya. Nah, itu bicara soal otak, bagaimana otak bisa menyerap informasi. Nah, menjawab pertanyaan Ale adalah harusnya, saya akan jawab begini. Peserta saya bilang, waktu saya baru masuk perusahaan, jadi dia Gen Y, tapi waktu itu baru masuk, jadi baru lulus, lalu kemudian dia ditempatkan di Palembang. Tiba-tiba pulang kantor malam, dia kecelakaan. Di Palembang dia nggak ada saudara. Terus apa yang terjadi? Atasannya bela-belain nemenin dia, ngurusin nyari rumah sakit, ngurusin cari kamar, ngurusin memastikan ini udah settle dan lain sebagainya. Ibarat kayak layaknya dia saudara. Pertanyaannya, dalam situasi seperti itu kita pengen punya atasan seperti itu nggak? Pengen dong, pengen dong. Ya atasannya udah biarin, bukan saudara gue.
Iya kan? Ketika anggota tim kita sakit, kita saling support, ketika anggota tim kita melahirkan, ketika anggota tim kita khitanan. Bukan dia yang khitanan, anaknya yang khitanan gitu ya. Ya kita ini gitu ya, ada yang kawinan, ada yang pindah rumah, ada yang apa gitu ya. So, saya lebih menjawab bahwa jadikan tim kita, tim loh ya, bukan seluruh karyawan, misal karyawannya 200 kita jadi saudara semua, bukan gitu ya. Ya paling enggak ya tim yang sering berinteraksi dengan kita gitu ya. Dimana kalau bisa kita saling support, saling bantu, bahkan bukan hanya urusan kerjaan. Karena pada saat kita membutuhkan, mereka bisa jadi akan support. Itu satu. Cuma bukan berarti kekeluargaan kerjaan gak habis-habis. Nah, disitulah yang terjadi ketika kita keluarga, komunikasi kita harusnya terbuka dong. Dimana ketika kita punya keberatan, kita ngomong, maaf Pak, hari Sabtu saya biasanya ngapain. Jadi pastikan teman-teman bisa nanti baca bagaimana cara berkomunikasi. Ada teori namanya know, feel, do. Bagaimana ketika kita meyakinkan orang, kita harus pakai know, feel, do. Ada contoh-contohnya nanti di situ gitu ya. So, jadi jawabannya baiknya itu jadi keluarga, tapi bukan dalam konteks memanfaatkan keluarga untuk perusahaan dulu, enggak. Harus seimbang dong, karena ada waktu kita jadi karyawan, ada waktu kita jadi anggota masyarakat, anggota keluarga, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, dalam hidup seringkali kita punya keinginan, tapi jalannya nggak harus selalu cara kita gitu. Seringkali kita harus belok dulu. Bahkan seringkali kita diganti dengan hal yang lebih baik. Teman-teman, waktu SMA saya bukan orang yang tipe bisa ngomong di depan. Bener, ngomong di depan. Waktu SMA, cuma karena kuliah, dan ini kuliahnya S2, saya terbiasa untuk presentasi, bikin tulisan, presentasi, bikin tulisan. Biasanya kalau S2 kan begitu. Nah, kemudian kok enak tuh kayak presentasi gitu ya. Nah, kemudian saya belajar nulis gitu ya, karena harus bikin tulisan segala macam. Enak juga ya tulis ya gitu. Nah, ada kalanya sesuatu yang kita belum pernah atau kelihatannya kita nggak suka, ternyata enak juga. Dan tahu-tahu saya jadi begini. Seringkali kita punya keinginan, Allah sering bisa ganti sesuatu yang lebih baik, atau belok dulu baru nyampe gitu ya. Jadi jangan cepat kecewa, jangan cepat ya anggurnya nggak dapet, tenang aja. Ada nih yogurt rasa anggur, tapi ya sehat gitu ya kan. Makanya teman-teman jangan terlalu yakin dengan keinginan kita, karena seringkali keinginan kita hanya diciptakan oleh lingkungan. Ada istilah social mirror. Social mirror, social artinya apa? Lingkungan, mirror artinya seringkali lingkungan kita mendikte maunya kita apa. Padahal maunya kita yang menurut social mirror itu nggak baik buat kita gitu ya. Jadi bagus punya tujuan, punya goal bagus, oke? Bikin rencana serius seakan-akan benar-benar hidup kita untuk itu. Tapi ketika mentok lalu kemudian semua usaha udah dilakukan, ternyata ada pintu ke jalan yang lain, coba aja jalani. Ternyata ketemu. Ada peserta saya bilang, Pak, baru masuk saya udah ditempatkan di Batam, Pak. Saya anak Jakarta, Pak. Zaman dulu di Batam, Pak, aduh sepi, Pak. Saya stres, Pak, di Batam. Setelah 7 tahun, dia mau dipindahin balik ke Jakarta, nggak mau. Kenapa kira-kira? Ketemu jodohnya di Batam, udah punya anak, punya apa? Terus gimana? Gimana? Lu nyesel nggak pindah ke Batam? Ya enggak lah gitu ya kan? Karena ketemu lagi gitu. Seringkali karena kita masih muda, kita punya keinginan tapi dari social mirror yang enggak benar-benar jadi diri kita, karena kita punya quarter life crisis gitu ya. So jadi bagus kita punya goal, bikin perencanaan, punya mentor, siapin kayak benar-benar itu satu-satunya goal kita. Tapi ketika mentok dan ternyata ada pintu lain yang terbuka, ya coba aja jalani, nikmatin prosesnya. Makanya buku saya yang pertama adalah kita harus belajar cara menikmati hal-hal yang nggak kita suka. Karena ketika kita menikmati, tahu-tahu kita punya sahabat. Kerjaannya tetap kita nggak suka, tapi kita punya sahabat gitu ya kan. Terus kemudian kerjaannya asik gitu ya, walaupun kita nggak suka misalnya gitu ya.
Nah, kita harus paham bahwa kerjaan, saya tutup nih ya. Oke. Saya tutup dengan hasil survei kita bahwa mayoritas teman-teman memilih jurusan karena maunya sendiri. Wah, cakep. Itu bagus tuh. Walaupun seringkali karir membawa kita ke bagian-bagian yang lain gitu ya. Karena ketika kita bekerja, enak juga belajar tentang hal ini, kerjaan tentang hal ini. Yang kedua, mayoritas dari teman-teman menjawab khawatir ketika membayangkan masa depan. Khawatir itu bagus, karena khawatir menciptakan stres. Stres bagus membuat kita belajar siang malam, benar kan? Tapi kalau overstress berlebihan stresnya, kekhawatiran berlebihan, jadi nggak bisa tidur. Siapa di sini yang overthinking? Oke, ya teman-teman, buat goal, buat rencana, masuk di komunitas yang sesuai dengan goal itu. Tetap khawatir, tetap bagus kalau khawatir itu gitu ya. Karena dengan kekhawatiran itu kita jadi siaga, benar nggak? Siaga dan kita bertanya kepada orang lain, caranya begini ya. Itu yang membuat kita join komunitas, masuk kursus, belajar online, ya latihan dan lain sebagainya. So, jadi jangan khawatir ketika teman-teman memilih khawatir tentang masa depan. Tinggal di dalam buku itu ada tentang bagaimana merencanakan karir, coba itu dijalankan. Nah, setiap orang punya kekurangan, wajar. Bahkan saya saja yang sudah 20 tahun di dunia pelatihan, banyak juga kekurangannya, gitu ya. So, jadi asik aja, kita nggak pernah perfect 100%. Tapi ingat, bukan practice makes perfect, tapi feedback makes perfect. Feedback artinya apa? Jadi ketika orang bilang, lu jelek banget presentasinya, waduh, yang mananya Pak? Gitu ya, cari tahu kenapa jeleknya yang mana Pak. Praktek, latihan-latihan ternyata bukan bikin perfect. Kalau nggak kasih feedback, nggak ada feedback dari orang gitu ya. Coba, kalian belajar Mandarin sendiri. Salah nggak? Ketahuan kan? Tahu-tahu begitu ke Cina, orang Cina bingung. Ya begitu ya, logatnya lain gitu ya kan? Harusnya belajar bahasa Mandarin, terus ada yang ngasih feedback, orang yang ngerti. Oh, kamu cepoknya kurang nih, logatnya ini nih, cepetnya. Nah iya, bahasa Cina kan ketika kecepatannya, panjang lebarnya lain, artinya lain lagi gitu ya. Iya, so jadi practice makes permanen. Latihan jadi permanen benar atau permanen salah gitu ya kan? Feedback makes perfect. Artinya minta feedback, minta saran dari senior, jadi dosen dan lain sebagainya. Jadi ketika orang mengkritik atau bilang kita kurang, tanya langsung, yang mana ya? Ya, jadi jangan khawatir ketika kita punya kekurangan. Nah,